Aku pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis hanya ada di ilmu-ilmu barat yang jauh dari realita kehidupan di Indonesia ini. Aku yakin di negeri yang penuh dengan adat istiadat dan agama yang kuat, perasaan seperti itu harus disembunyikan selamanya, atau lebih baik lagi, tidak pernah ada. Tapi malam itu, di sebuah acara wine tasting di salah satu hotel mewah di Jakarta Selatan, segalanya berubah dalam sekejap. Aku, Rea, seorang desainer grafis berusia 28 tahun yang tinggal di kawasan Kemang, datang ke acara itu atas undangan teman kantor. Acara itu diadakan oleh sebuah importir wine ternama, di ruangan balom yang elegan dengan pencahayaan lembut dan meja-meja panjang penuh gelas kristal berkilau. Aroma anggur merah dan putih bercampur dengan tawa para tamu yang sebagian besar dari kalangan atas Jakarta, pengusaha, ekspatriat, dan pecinta wine sejati. Aku bukan peminum berat. Di Indonesia, minum wine masih sering dilihat sebagai gaya hidup kelas menengah atas, sesuatu yang prestisius tapi juga penuh kontroversi karena mayoritas masyarakat kita menjauhi alkohol. Tapi malam itu aku hanya ingin santai setelah seminggu penuh deadline. Aku mengambil segelas Chardonnay dingin, mencium aromanya yang segar seperti buah tropis, dan mulai mengamati orang-orang di sekitar. Lalu mataku tertumbuk pada dia. Seorang pria tinggi berbadan tegap tapi tidak berlebihan, dengan kulit sawo matang khas Indonesia dan senyum yang hangat. Ia mengenakan kemeja putih lengan digulung, celana chino gelap, dan sedang berbicara dengan seorang sommelier tentang wine dari Bali, Hatten Wines, katanya. Suaranya dalam, lembut, dengan aksen Jakarta yang halus. Namanya Ardi, seperti yang kudengar saat ia memperkenalkan diri pada kelompok kecil di dekatnya. Entah kenapa saat mata kami bertemu untuk pertama kali, jantungku berdegup kencang. Ia tersenyum tipis, mengangkat gelasnya seolah menyapa dari kejauhan. Aku balas tersenyum, tapi buru-buru memalingkan muka karena takut ketahuan. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak memandang sebelah mata terhadap hubungan sesama jenis, perasaan seperti ini terasa berbahaya. Tapi juga menggoda. Akhirnya, saat antrean di meja tasting wine merah, kami berdiri berdampingan. Chardonnay tadi enak ya, katanya tiba-tiba, membuka pembicaraan. Aku terkejut, tapi senang. Iya, segar banget. Kamu lebih suka yang mana, balasku, berusaha tenang. Kami mulai mengobrol panjang lebar, tentang wine lokal dari Sababai di Bali, tentang bagaimana wine tasting seperti ini jarang ada di Indonesia karena regulasi alkohol yang ketat, dan tentang kehidupan sehari-hari. Ardi bekerja sebagai marketing manager di sebuah perusahaan properti besar di Stim. Ia lahir di Bandung tapi sudah lama tinggal di Jakarta. Ia cerita tentang hobinya trailing ke Ineyar di Australia, dan aku cerita tentang desain-desainku yang terinspirasi dari budaya Nusantara. Obrolan mengalir begitu saja, seperti wine yang kami cicipi, halus, mendalam, dan membuat kepala sedikit ringan. Malam itu berakhir dengan kami bertukar nomor telepon. Kita ngobrol lagi ya, Rea, katanya sambil menjabat tanganku erat. Sentuhan itu hangat, lama, dan membuatku tak bisa tidur malam itu. Aku berbaring di apartemen kecilku, memandang langit-langit, bertanya-tanya, apakah ini hanya persahabatan biasa, atau ada sesuatu yang lebih. Hari-hari berikutnya, kami mulai chatting intens. Pesan masuk dari pagi sampai malam, tentang hari kerja, tentang rekomendasi winebar di Jakarta seperti Corkstreu di Pacik Place, tentang ilmu yang kami tonton. Ardi mengajakku makan malam di sebuah restoran Usion di Senopati, tempat yang coy dengan musik akustik. Kami duduk berhadapan, memesan pasta dan segelas Pinot Noir. Di sana, untuk pertama kalinya, aku merasakan kehadirannya begitu kuat. Cara ia tertawa saat aku bercanda, cara ia mendengarkan ceritaku dengan serius, cara matanya berbinar saat bicara tentang mimpi-mimpinya membangun rumah di pinggir sawah di Ubud. Aku tak bisa berhenti menikmati kehadirannya, seperti mencicipi wine terbaik yang pernah ada, yang membuatmu ingin lagi dan lagi.
Tapi di balik semua itu ada ketakutan. Di Indonesia, menjadi gay bukan hal mudah. Keluarga, teman, masyarakat, semuanya punya ekspektasi. Aku pernah mendengar cerita teman yang diusir keluarga karena orientasinya. Ardi juga, katanya, masih closet di kantor dan keluarga. Kita harus hati-hati, bisiknya suatu malam saat kami jalan-jalan di Ancol, menikmati angin laut. Tapi perasaan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Aku mulai jatuh cinta, benar-benar jatuh. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan di Wine Tasting itu, dan hubungan kami semakin dekat. Kami sering bertemu diam-diam, di cai kecil di Kemang, di winebar tersembunyi di Stib, atau sekadar nongkrong di apartemenku sambil menonton Netflix dan minum wine murah yang kami beli dari supermarket premium. Ardi membawakan botol Sababai Resere saat ulang tahunku, dan kami menghabiskannya sambil berbagi cerita masa kecil. Ia cerita tentang keluarganya di Bandung yang sangat religius, ayahnya seorang ustadz yang sering mengisi pengajian. Aku takut sekali kalau mereka tahu, katanya suatu malam, suaranya bergetar. Aku memeluknya pelan, merasakan tubuhnya yang tegang. Di momen seperti itu, aku merasa kami adalah dua orang yang terjebak di dunia yang belum siap menerima kami. Tapi ada juga saat-saat indah. Kami pergi ke Bali bersama, pura-pura sebagai teman biasa. Kami mengikuti wine tour di Hatten Wines di Sanur, mencicipi anggur lokal di tengah kebun yang hijau. Di sana, di bawah sinar matahari tropis, Ardi memegang tanganku sebentar saat tak ada orang melihat. Aku bahagia banget sama kamu, Re, bisiknya. Jantungku meleleh. Kembali ke Jakarta, kehidupan nyata menampar kami. Aku mulai memperkenalkan Ardi pada teman-temanku yang tahu orientasiku, sebuah komunitas kecil yang suportif. Mereka menyukainya, bilang Ardi orang yang baik dan cocok buatku. Tapi Ardi masih ragu. Ia punya sahabat lama bernama Rina, seorang wanita cantik yang sudah lama naksir padanya. Keluarganya sering menjodohkan mereka. Suatu hari, Ardi cerita bahwa Rina mengajaknya dinner keluarga. Aku bilang iya, tapi cuma sebagai teman, katanya, tapi aku bisa lihat kegelisahannya. Aku cemburu, tapi aku paham. Di Indonesia, tekanan untuk menikah heteroseksual sangat besar. Banyak gay yang akhirnya menikah dengan wanita untuk menutupi dan hidup double life. Malam itu, kami bertengkar untuk pertama kali. Kalau kamu nggak siap comit, bilang aja dari awal, kataku marah. Ardi diam saja, lalu memelukku erat. Ma, Re. Aku cinta kamu, tapi aku takut kehilangan segalanya. Konflik itu membuat kami semakin dekat. Kami mulai bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke luar negeri, atau setidaknya hidup terbuka di lingkungan yang lebih toleran seperti Bali. Ardi mulai berani, ia coming out pada adik perempuannya yang kuliah di Jogja, dan ternyata adiknya suportif. Tapi badai besar datang saat orang tua Ardi datang ke Jakarta. Mereka menginap di rumahnya dan memaksa Ardi bertemu Rina lagi. Aku merasa terpojok, tapi aku sabar. Kami tetap bertemu diam-diam di hotel kecil atau di mobil saat malam. Suatu malam, setelah tasting wine pribadi yang kami adakan di apartemenku, hanya kami berdua dengan playlist lagu-lagu romantis Indonesia seperti dari Glenn Fredly, Ardi memegang tanganku. Rea, aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Kehadiranmu seperti wine terbaik, membuat hidupku lebih berasa. Aku tersenyum, mencium keningnya. Saat itu, dunia terasa milik kami berdua. Tapi aku tak tahu bahwa di balik kebahagiaan itu ada pengkhianatan yang mengintai. Hubungan kami semakin dalam, tapi juga semakin rumit. Ardi mulai sering bolos janji karena tekanan keluarga. Ayahku sakit, Re. Mereka minta aku lebih sering pulang ke Bandung, katanya sebagai alasan. Aku percaya, karena aku tahu betapa pentingnya keluarga di budaya kita. Kami tetap punya momen indah. Kami pergi ke Inn di Kemang, tempat aurit kami untuk tasting wine baru.
Di sana, kami duduk di sudut, berbisik tentang rencana liburan ke Eropa suatu hari nanti, di mana kami bisa bebas berpegangan tangan tanpa takut dihakimi. Tapi suatu hari, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku hancur. Saat scrolling Instagram, aku melihat story dari teman Ardi, Otto Ardi dan Rina di sebuah restoran mewah, dengan Caption calon mantu idaman. Mereka terlihat mesra, Ardi memeluk pinggang Rina. Aku langsung chat Ardi, apa ini? Ia balas panik, bilang itu hanya pura-pura untuk orang tuanya. Mereka maksa, Re. Aku nggak ada perasaan apa-apa sama Rina. Tapi kepercayaanku mulai goyah. Beberapa minggu kemudian, aku dengar dari teman bahwa Ardi sering jalan dengan Rina, bahkan ke acara keluarga. Aku konfrontasi lagi dan kami bertengkar hebat. Kamu bohongi aku, teriakku. Ardi menangis, bilang ia bingung, takut kehilangan keluarga tapi juga tak mau kehilangan aku. Puncaknya datang saat acara Wine Tasting besar di Jakarta, mirip tempat kami bertemu dulu. Aku datang sendirian berusaha move on tapi di sana aku melihat Ardi bersama Rina. Mereka berdua tertawa, Ardi mengenalkan Rina sebagai pacar pada teman-temannya. Hatiku remuk. Aku langsung pulang, menangis sepanjang malam. Ardi chat berkali-kali, telepon tapi aku blokir. Pengkhianatan itu terasa begitu dalam, ia memilih jalan aman, menikah dengan wanita untuk menyenangkan keluarga dan masyarakat. Hari-hari berikutnya terasa kosong. Aku berhenti minum wine karena setiap aroma mengingatkan padanya. Teman-temanku mendukung, bilang aku pantas dapat yang lebih baik. Aku mulai fokus kerja, trailing sendirian ke Jogja untuk healing. Tapi Ardi tak menyerah. Ia datang ke apartemenku suatu malam, basah kuyup karena hujan Jakarta. Rea, aku salah besar. Aku putus sama Rina. Aku nggak bisa hidup bohong terus. Aku diam, tapi hatiku luluh melihat air matanya. Pengkhianatan Ardi membuatku trauma, tapi cintaku padanya terlalu besar. Kami baikan tapi dengan syarat, ia harus jujur pada dirinya sendiri. Ardi mulai terapi dengan psikolog yang ramah dan perlahan coming out pada lebih banyak teman. Kami kembali ke rutinitas, tasting wine di tempat baru seperti Pak Wine di Satrio, bicara tentang mimpi. Tapi konflik keluarga Ardi semakin memuncak. Ayahnya mendengar rumor dari tetangga di Bandung dan marah besar. Kamu bikin malu keluarga, teriak ayahnya lewat telepon. Ardi depresi berat. Ia sering menangis di pelukanku, bilang merasa terpecah antara cinta kami dan tanggung jawab Ilial. Di Indonesia, hormat pada orang tua adalah segalanya, anak yang membangkang sering dianggap durhaka. Aku mendukungnya sepenuh hati. Kami bergabung dengan komunitas underground di Jakarta, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Di sana, kami belajar bahwa cinta kami bukan dosa, tapi bagian dari keragaman manusia. Suatu hari, ayah Ardi datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ia memaksa Ardi pulang, bahkan ancam cabut warisan. Ardi menolak, dan untuk pertama kali ia bilang langsung, "Ayah, aku gay. Aku cinta Rea." Reaksi ayahnya menyakitkan. Ia menangis, bilang kecewa, dan pergi tanpa kata. Ardi hancur, tapi aku ada di sisinya. Konflik itu membuat Ardi semakin kuat. Ia pindah ke apartemenku, kami hidup bersama seperti pasangan sejati. Kami masak bareng, nonton drama Korea, dan tasting wine homemade dari buah lokal. Tapi masyarakat luar masih keras. Saat kami jalan di mall, ada tapan aneh. Di kantor Ardi, rumor menyebar, dan ia hampir kehilangan promosi. Kami bertanya, apakah cinta ini layak diperjuangkan di negeri yang masih belum sepenuhnya terima. Tahun berganti dan perjuangan kami terus berlanjut. Ardi akhirnya resign dari kantor lama, mulai bisnis kecil wine import bersama teman yang suporti. Aku mendesain brandnya, dan kami bangun mimpi bersama. Adik Ardi datang ke Jakarta, mendamaikan dengan ayah.
Perlahan Ibu Ardi mulai paham, ia telepon Ardi, bilang yang penting kamu bahagia, nak. Ayah masih diam, tapi itu sudah kemajuan. Kami pindah ke Bali, tempat yang lebih toleran. Di Ubud kami punya rumah kecil dekat sawah, sering ikut Wine Tour di Sababai. Kehidupan terasa lebih bebas, kami bisa pegangan tangan di kai tanpa takut. Tapi masa lalu kembali menghantui. Rina, mantan pacar pura-pura Ardi, muncul lagi. Ia hamil dan klaim anak itu dari Ardi, dari satu malam saat Ardi masih bingung dan mabuk. Itu pukulan terberat. Ardi bersumpah tak ingat apa-apa, tapi tesnya positif. Rina minta Ardi tanggung jawab, nikahi dia demi anak. Ardi hancur, aku juga. Aku nggak cinta dia, Rek. Tapi anak itu tak salah. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini lebih dalam. Aku merasa dikhianati lagi, meski secara tak langsung. Aku tinggalkan Bali sementara, pulang ke Jakarta untuk pikir ulang. Ardi mengejar, bilang ia akan jadi ayah yang baik tapi tak akan tinggalkan aku. Kita bisa jalani ini bareng, Rek. Anak itu bagian dari hidupku, tapi kamu adalah cintaku. Konflik ini menguji segalanya, cinta, pengampunan, dan penerimaan. Akhirnya, setelah banyak air mata dan pembicaraan panjang, aku memakan. Kami putuskan jalani bersama, Ardi nikah sipil dengan Rina demi anak, tapi hidup terpisah, dan tetap bersama aku sebagai pasangan sejati. Di Indonesia, itu pilihan sulit tapi realistis bagi banyak gai. Anak itu lahir, laki-laki lucu bernama Rai. Ardi jadi ayah hebat, dan aku perlahan belajar mencintai Rai sebagai bagian dari hidup kami. Rina akhirnya paham, dan kami jadi seperti keluarga modern yang aneh tapi harmonis. Ayah Ardi akhirnya datang ke Bali, melihat kami bahagia. Ia tak bilang apa-apa, tapi memeluk Ardi lama. Itu cukup. Kami buka small wine bar di Ubud, tempat tasting wine lokal dengan suasana inklusi. Banyak pasangan seperti kami datang berbagi cerita. Kami jadi inspirasi bahwa cinta bisa menang meski dengan luka. Kembali ke wine tasting, tempat kami bertemu, kami adakan anniversary pribadi. Di sana Ardi berlutut beri cincin sederhana. Rea, terima kasih telah bertahan. Kehadiranmu adalah anugerah terbesar. Aku menangis bahagia. Di negeri yang penuh tantangan ini, kami temukan cara untuk bahagia. Cinta kami bukan akhir bahagia sempurna seperti dongeng, tapi nyata, penuh pengorbanan, pengampunan, dan kekuatan. Karena pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang menerima satu sama lain apa adanya, di tengah dunia yang belum sempurna. Kami bertemu di wine tasting. Dan aku tak pernah berhenti menikmati kehadirannya.